What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That it is what we need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Kloter 2, Fisika 2A, Program Studi Pendidikan Fisika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan praktikum tentang medan magnet. Melakukan praktikum ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan percobaan kita kali ini adalah untuk membuktikan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian akan menghasilkan medan magnet beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti apa yang telah dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Pada praktikum medan magnet ini adalah power supply sebagai sumber listrik. Kemudian ada multimeter digital untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian ada kumparan, baik itu kumparan yang 1000 lilitan ataupun kumparan dengan 500 lilitan. Kemudian ada potensiometer 50 ohm sebagai resistansi. Kemudian ada saklar. Saklar di sini berfungsi sebagai penghubung dan pemutus suatu aliran listrik. Kemudian ada kompas untuk mendeteksi adanya medan magnet di sekitar arus listrik dalam kumparan. Ada kabel penghubung dan yang terakhir ada inti besi. Selanjutnya saya Nur Afifah akan menerangkan bagaimana rangkaian pada praktikum medan magnet ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungkan kutub positif pada catu daya ke saklar. Kemudian selanjutnya kita hubungkan probe dari saklar kepada potensiometer. Nah, potensiometer ini memiliki 3 port, yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kemudian sambungkan port yang kedua kepada multimeter 20 ampere karena multimeter ini akan digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Selanjutnya, dari port home dihubungkan kepada kumparan. Nah, kumparan di sini memiliki 2 port. Karena kumparan bersifat nonpolar, maka kabel penghubung dari multimeter dapat dihubungkan pada sembarang titik. Yang terakhir adalah hubungkan kumparan kepada power supply yang bernilai negatif. Dan yang paling terakhir adalah letakkan kompas di sekitar kumparan. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? Ya, saya Rahmat akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari praktikum ini. Tegangan 3 volt. Kemudian nyalakan power supply. Selanjutnya, kita hidupkan multimeter. Kemudian, kita putar selektor pada batas ukur 20 mA. Kemudian, kita putar skala potensiometer sebanyak 3 skala. Di sini, kita menganggap ini sebagai skala pertama dari potensiometer. Selanjutnya, kita tutup rangkaian sehingga arus mengalir pada rangkaian. Kemudian kita lihat arus listrik yang mengalir pada rangkaian pada multimeter. Selanjutnya kita lihat perubahan kedudukan dari jarum kompas. Ternyata jarum kompas menyimpang
ke sebelah kanan atau searah dengan arah jarum jam. Besarnya sudut penyimpangan dari jarum kompas adalah 80 derajat. Dengan menyimpangnya, jarum kompas ini menandakan adanya medan magnet di sekitar kumparan yang dialiri arus listrik. Kita masukkan inti besi ke dalam kumparan. Sudut penyimpangan dari jarum kompas semakin besar, yaitu 150. Selanjutnya, apakah yang akan terjadi apabila kita mengubah dari polaritas rangkaian? Di sini dapat kita lihat bahwa kabel merah menandakan jalur positif dari kutub positif jatuh daya. Sedangkan kabel hitam menandakan jalur negatif dari kutub negatif jatuh daya. Lanjut. Selanjutnya, kita pindahkan kabel merah dari kutub positif jatuh daya pada kutub negatif jatuh daya. Begitu juga dengan kabel merah dari kutub negatif jatuh daya pada kutub positif jatuh daya. Kemudian tegangan 3 volt. Kemudian nyalakan power supply. Kemudian kita alirkan listrik pada rangkaian. Kita lihat bahwa arus listrik yang terukur pada multimeter bernilai negatif karena arah aliran dari jatuh daya telah dibalik dari arah sebelumnya. Kemudian kita lihat dari penyimpangan jarum kompas. Sebelumnya jarum kompas menyimpang ke sebelah kanan atau searah jarum jam. Akan tetapi setelah dilakukan perubahan polaritas dari rangkaian, penyimpangan jarum kompas ke arah kiri atau berlawanan arus jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kita masukkan inti besi ke dalam kumparan. Kita lihat bahwa penyimpangan jarum kompas semakin besar. Selanjutnya kita hidupkan power supply. Dan sebelumnya dimatikan karena rangkaian kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian kita putar skala pada potensiometer sebanyak 6 skala. Ini sebagai skala ketiga dari potensiometer. Selanjutnya, alirkan arus listrik pada rangkaian. Kemudian nyalakan multimeter dan lihat besar arus yang terukur. Kemudian, lihat sudut penyimpangan dari jarum kompas. Selanjutnya, masukkan inti besi ke dalam kumparan. Sudut penyimpangan semakin besar. Kita keluarkan inti besi dari kumparan. Kemudian, putuskan arus listrik pada rangkaian dan matikan power supply. Selanjutnya, pindahkan kabel merah dari kutub positif jatuh daya dan kabel hitam dari kutub negatif jatuh daya ke kutub positif jatuh daya.
dan kabel merah pada kutub negatif catu daya. Hidupkan power supply. Alirkan arus listrik. Kemudian, lihat besar arus yang terukur pada multimeter. Kemudian, kita lihat besarnya sudut penyimpangan dari jarum kompas. Kemudian, kita masukkan intuisi ke dalam kumparan. Sudut penyimpangan dari jarum kompas semakin besar dan arahnya adalah sebelah kiri. Kemudian kita keluarkan intuisi dan matikan multimeter dan selanjutnya kita akan menggunakan kumparan dengan 1000 lilitan. Di sini kita tetap menggunakan tegangan 3 volt. Kemudian kita putar skala pada potensiometer sebanyak 3 skala. Kemudian kita alirkan arus listrik pada rangkaian. Kemudian kita lihat besarnya arus yang terukur pada multimeter, yaitu sebesar 0,09 ampere. Kemudian kita lihat sudut penyimpangan dari jarum kompas, yaitu 70 derajat. Kemudian kita masukkan intuisi ke dalam kumparan. Sudut penyimpangan dari jarum kompas semakin besar, yaitu 110. Kemudian, ubah polaritas rangkaian. Hidupkan power supply dan alirkan arus listrik pada rangkaian. Kemudian, lihat besar arus yang terukur pada multimeter. Besarnya adalah min 0,09 ampere. Kemudian kita lihat besarnya sudut penyimpangan dari jarum kompas. Kemudian selanjutnya kita masukkan inti besi ke dalam kumparan. Ternyata penyimpangan jarum kompas semakin besar karena inti besi merupakan bahan ferromagnetik. Kemudian kita matikan arus listrik dari catu daya. Kemudian kita putar skala pada potensiometer sebanyak 6 skala. Oke. Ini sebagai skala kedua potensiometer. Kemudian kita alirkan listrik. Kemudian kita lihat besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian pada multimeter. Selanjutnya kita lihat besarnya penyimpangan jarum kompas. Kemudian kita masukkan inti besi ke dalam kumparan. Penyimpangan jarum kompas semakin besar, artinya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik semakin besar. Kemudian kita putuskan arus listrik dari catu daya. Kemudian kita matikan catu daya. Selanjutnya kita ubah polaritas dari rangkaian. Kabel merah dari kutub positif catu daya kita pindahkan ke
kutub negatif catu daya. Sedangkan kabel hitam dari kutub negatif catu daya kita pindahkan ke kutub positif catu daya. Tegangan 3 volt. Kemudian nyalakan catu daya. Kemudian kita alirkan arus listrik dari catu daya pada rangkaian. Kita lihat bahwa arus listrik yang terukur pada multimeter bernilai negatif karena arah arus listrik pada rangkaian telah diubah. Kemudian kita lihat penyimpangan dari jarum kompas. Jarum kompas menyimpang ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam dari titik seimbangnya. Selanjutnya kita masukkan inti besi ke dalam kumparan. Penyimpangan dari jarum kompas semakin besar. Demikianlah cara kerja dari praktikum ini. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arus listrik yang dialirkan ke dalam rangkaian dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya lilitan, kemudian besarnya arus listrik yang dialirkan, kemudian inti yang dimasukkan ke dalam kumparan, serta jarak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa percobaan yang telah kami lakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Hans Christian Ørsted yang menyimpulkan bahwa arus listrik yang dialirkan ke dalam rangkaian dapat menghasilkan medan magnet. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup praktikum pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ala husni istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.